Halo teman-teman semua, jumpa lagi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu pembelajaran sejarah membosankan. Topik kali ini mengacu pada konteks keterampilan dasar mengajar, yaitu menjelaskan bagaimana kita menjelaskan pada sebuah forum di mana audiens bisa menerimanya dengan baik dan audiens juga merasa mencintai topik pembelajaran tersebut. Baik, pembelajaran kali ini akan kita coba bahas adalah sejarah. Kita coba ulik survei dari Zenius. Survei dari Zenius beberapa tahun yang lalu. Bagaimana di situ tercatat bahwa guru sejarah merupakan salah satu guru yang tidak disukai. Dan mata pelajaran sejarah termasuk mata pelajaran yang dibenci. Saya mencatat beberapa faktor penyebab survei tersebut. Kita coba ulas beberapa faktor pembelajaran kenapa sejarah kurang diminati. 1. Konteks dianggap kurang relevan. Ya. Kenapa konteks dianggap kurang relevan? Karena sejarah mengajarkan masa lalu tanpa menganggap kontekstualisasi pada masa kini. Ada beberapa penemuan di sana. Kemudian, penyampaian yang sangat tidak efektif. Siswa menginginkan pembelajaran lebih kreatif dan inovatif, sehingga mereka bisa lebih mencintai sejarah. Kemudian, ada perubahan dari karakteristik masyarakat. Saat ini, tercatat 27,94% adalah generasi Z. Generasi Z memiliki cara belajar yang berbeda. Generasi Z lebih suka cara yang menantang dan secara langsung. Kemudian ada tantangan di era pasca kebenaran. Banyak informasi yang bertebaran di mana kebenaran menjadi sebuah hal yang relatif. Dianggap ketinggalan zaman dan banyak berita hoax yang tersebar. Maka dari itu, saya mencoba memberikan sebuah solusi. Bagaimana inovasi pembelajaran sejarah? Ya. 1. Menciptakan ruang belajar yang inovatif. Ya. Strategi, model, ataupun teknik. Kemudian kita masukkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita coba ya kaitkan dengan isu relevan. Hubungkan dengan peristiwa dengan yang sejaman. Karena sejarah itu saling menghubungkan, ya. Karena sejarah itu saling menghubungkan. Kita mengacu tadi generasi Z lebih suka cara yang menantang dan secara langsung. Kita bisa coba praktekkan bersama-sama, tidak hanya menjelaskan secara narasi, tetapi kita praktekkan langsung agar mereka bisa merasakan bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu itu terjadi. Kemudian ada beberapa inovasi lain dengan menghadirkan teknologi dalam kelas. Kita bisa juga menggunakan role model atau pemilihan model supaya pembelajaran menjadi lebih aktif kembali dan pembawaan dari masing-masing model yang mengasihkan. Dan kita coba mengulas ya dari berbagai media dan sumber. Nah, kita coba lihat salah satu contoh video pembelajaran yang efektif dan menarik dan cara penyampaiannya yang sangat mengasihkan. Kita lihat cuplikan video berikut ini. Oke anak-anak, sumber sejarah sendiri itu nanti akan dibedakan menjadi beberapa hal. Jadi akan dibedakan menjadi dua, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Sumber sejarah itu tidak hanya sekedar bentuk atau sifat saja, tapi kita akan membahas dua-duanya. Jadi kalau berdasarkan bentuknya itu kira-kira kita lihat dari wujudnya. Namanya saja bentuk ya. Bentuk itu kan berarti wujud dari informasi tersebut. Sumber sejarah tersebut itu berwujud apa gitu. Nah, berdasarkan bentuknya atau berdasarkan wujudnya, sumber sejarah itu dibedakan menjadi 3, yakni sumber sejarah tertulis, sumber sejarah lisan, dan juga sumber sejarah benda.
Kalau sumber sejarah tertulis berarti nanti semua informasi yang didapat dari tulisan, jadi dari aksara gitu ya. Kemudian kalau sumber sejarah lisan, lisan itu kan sama dengan penuturan, sama dengan ucapan. Berarti nanti segala informasi dari masa lalu yang kita dapat dari penuturan atau lisan seseorang gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sumber sejarah benda. Benda itu berarti ada wujudnya ya, berarti semua informasi yang didapat dari benda yang berwujud itu masuknya ke sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan sifatnya nanti juga akan dibedakan menjadi 3 lagi, yakni ada sumber sejarah primer, kemudian ada sumber sejarah sekunder, dan sumber sejarah tersier. Namanya saja sifat ya, berarti kita tidak bisa melihat wujudnya anak-anak. Kita hanya bisa mengkategorikan bagaimana sifat dari sumber sejarah tersebut. Apakah itu masuk kategori ke sumber sejarah primer? Primer itu kan artinya pertama ya, atau asli. Kemudian apakah itu termasuk ke sumber sejarah sekunder? Sekunder itu artinya kedua atau turunan gitu ya. Kemudian atau apakah sumber sejarah tersebut itu bersifat tersier? Tersier itu artinya ketiga, berarti dia turunan lagi dari sumber sejarah sekunder. Anak-anak, kita akan jelaskan lebih detail lagi, kita akan jelaskan lebih jelas lagi mengenai sumber sejarah ini, baik berdasarkan bentuk maupun sifatnya. Kita juga nanti akan melihat apa saja sih contoh dari sumber sejarah berdasarkan bentuk dan juga sifatnya. Bagaimana? Mengasihkan bukan? Dengan model seperti itu, pembelajaran akan lebih kreatif dan inovatif. Sehingga pembelajaran sejarah dapat bisa dicintai oleh para siswa. Oke, baik. Dalam sebuah proses memaknai sejarah, masa lalu dibuat dengan cara berbeda dan praktis, namun tidak meninggalkan identitas asli dalam masa lalu itu sendiri. Seperti halnya mengemas ingatan dalam sebuah memori, yang nantinya memori ini mampu menjadi objek nyata dalam perkembangan masa lalu di era ini. Bagaimana teman-teman? Mengasihkan bukan video kali ini? Nah, semoga dengan video ini bisa menambah wawasan bagaimana sejarah bisa lebih disampaikan dengan secara kreatif dan inovatif. Cukup sekian dari saya. Jika ada kritik dan saran, boleh di-sharing di kolom komentar. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.